saudara, iman dan kepercayaan umat Hadir itu pada era sebelum tahun 1900-an masih terikat dengan kepercayaan animisme. Walaupun pada saat itu para pemimpin atau tokoh agama saling bersaing dan berlomba untuk menyebarkan agamanya masing-masing, yakni agama Katolik, Protestan, dan juga Islam. Namun belum ada satupun agama yang berhasil masuk ke desa Hadir Tutu. Pada tahun 1907, seorang pastor berkewarganegaraan Belanda yang bernama Hendrikus Gurgens menginjakan kakinya di desa Hadir Tutu dengan misi menyebarluaskan ajaran Yesus Kristus. Dalam perjalanan misi itu, Pastor Hendrikus Gurgens sempat mengalami tantangan yang cukup berat. Namun berkat semangat juang yang tinggi akan iman Yesus Kristus, maka Pastor Hendrikus Gurgens tidak pernah mundur ataupun pesimis. Ia tetap meyakinkan iman umat Hadir Tutu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Pada tahun 1908, tepatnya bulan Oktober, ada seorang anak yang bernama Songa Melobun mengalami sakit yang mengakibatkan ia tidak bisa berjalan. Melihat keadaan anaknya, maka Bapak Songa Melobun teringat akan sosok Pastor Hendrikus Gurgens. Tidak menunggu lama lagi, Bapak Song langsung segera menghubungi Tuan Pastor dan meminta kesediaan Pastor untuk mengunjungi dan melihat anaknya yang sedang sakit, dengan niat bahwa apabila anaknya dapat disembuhkan oleh Tuan Pastor, maka semua keluarganya menerima ajaran Yesus Kristus dan masuk menjadi anggota umat Katolik. Mendengar permohonan Bapak Songa Melobun, maka Tuan Pastor pun segera menuju rumah Bapak Songa Melobun. Sesampainya di rumah, Tuan Pastor mendapatkan anak dari Bapak Song ini yang berbaring di tempatnya. Melihat keadaan itu, maka Tuan Pastor pun segera mengambil air dan berdoa, kemudian membaptis Songa Melobun dan memberi nama baptis Yakobus Songa Melobun. Maka lambat laun sakit yang diderita oleh Songa Melobun pun hilang dan ia kembali seperti biasa. Atas peristiwa ini, Bapak Songa Melobun bersama seluruh keluarganya meninggalkan kepercayaan animisme dan percaya akan ajaran Yesus Kristus. Selanjutnya, seorang anak dari pasangan Bapak Revang Ngoranubun dan Dartenibun yang bernama Butar Ngoranubun tersangkut jagung di lehernya ketika sedang makan. Tangisan Butar membuat orang tuanya panik dan tidak tahu mau berbuat apa. Bapak Revang pun segera menghubungi Tuan Pastor. Maka ketika sesampainya di rumah Bapak Revang, Pastor Hendrikus Gurgens pun segera membaptis Butar. Maka pada saat itu juga, rasa sakit yang dialami oleh Butar langsung hilang dan keadaannya pun kembali normal. Melihat hal itu, Bapak Revang dan keluarganya pun meninggalkan kepercayaan animismenya dan kemudian masuk dan percaya pada ajaran Yesus Kristus. Setelah dibaptis, Pastor pun memberi nama Nasrani kepada Butar Ngoranubun dengan nama baptis Marius Butar Ngoranubun. Hari pun berlalu. Berkat penyembuhan yang dilakukan oleh Pastor Hendrikus Gurgens, maka dengan leluasa Tuan Pastor mulai memberikan pengajaran tentang iman akan Yesus Kristus. Dan seluruh umat Hadir Tutu pada saat itu mulai menerima dan percaya akan ajaran Yesus Kristus dan meninggalkan kepercayaan animismenya. Ketika semua masyarakat sudah mulai percaya akan ajaran Yesus Kristus, maka Tuan Pastor menunjukkan lambang atau simbol Katolik adalah salib. Salib tersebut langsung diberkati dan diberikan kepada umat Hadir Tutu yang telah percaya akan ajarannya.
Lambang salib itu kemudian diletakkan atau dipampang oleh umat Haudertutu di pintu masuk kampung yang menandakan bahwa umat Haudertutu telah menerima Yesus Kristus serta menghalangi pemimpin ajaran lain yang ingin menyebarkan agamanya di kampung Haudertutu. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1942, Perang Dunia Kedua telah memporak-porandakan kondisi dunia dari berbagai sudut kehidupan, dan dampak dari perang ini dirasakan juga oleh Gereja Katolik di Maluku, terutama para misionaris MSC asal negeri Belanda. Salah satunya adalah Pastor J. Van Lith MSC. Beliau adalah pastor distrik Haudertutu. Pada bulan Juli 1942, Pastor J. Van Lith MSC ingin kembali ke Langgur untuk menghadiri rapat para pastor. Maka persiapan pun dilakukan. Dikumpullah umat Haudertutu untuk menentukan beberapa orang pilihan guna mengantar Tuan Pastor J. Van Lith. Maka yang dipilih pada saat itu antara lain Ludovicus of Elsewien, David Elsewien, Henricus Elsewien, Alex J. Ngamelubun, Yeremias Ngaranubun, Thomas Bulestenibut, dan William Buntapu Rahawaring. Pastor dan rombongan pun segera berangkat ke Langgur dengan menggunakan perahu. Setelah tiba di kampung debut, umat debut mendekati perahu yang ditumpangi oleh Pastor J. Van Lith dan rombongannya, lalu menyuruh mereka untuk kembali ke Haudertutu karena Uskup Yohanes Ars dan kawan-kawan telah ditembak mati oleh tentara Jepang. Mendengar berita itu, pastor bersama rombongannya tidak banyak berkomentar. Mereka langsung kembali berlayar ke Haudertutu. Ketika dalam perjalanan balik, yakni di tengah Teluk Serbai, tepatnya di antara Debut dan Tetoat, sepeda milik Tuan Pastor J. Van Lith yang waktu itu ikut dibawa sengaja dibuang oleh para pengantar agar tidak dilihat oleh tentara Jepang dan para spionnya. Pastor dan pengantarnya terus melanjutkan perjalanan. Rasa kekhawatiran, kecemasan akan Pastor Karel Bedox MSC dirasakan oleh Pastor J. Van Lith. Tuan Pastor bertanya kepada para pengantarnya, mengapa uskup dan kawan-kawan ditembak mati? Apa salah mereka? Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan pastor. Dengan rasa takut dan cemas, para pengantar terus mendayung menuju kampung Haudertutu. Sesampainya mereka di Ngurmari, suatu tempat di sebelah kampung Somlain, pastor dan pengantarnya sempat mampir untuk beristirahat dan makan siang. Dan pada saat itu juga mereka mengadakan diskusi singkat dengan hasil diskusi sebagai berikut. Tempat persembunyian Tuan Pastor harus di Ngaur. 2. Mereka harus tiba di Haudertutu pada malam hari dengan tujuan agar umat tidak mengetahui kedatangan keberadaan mereka. 3. Bendera Belanda harus disobek warna birunya. 4. Pengantar makanan dan keperluan Tuan Pastor hanya dari rombongan pengantarnya. Maka diputuskan yang harus membawa makanan dan keperluan lainnya adalah Bapak Yeremias Ngoranubun. Malam ini juga Tuan Pastor harus diantar ke lokasi persembunyian yang sudah ditetapkan, yaitu Ngaur. Setelah makan dan berdiskusi, rombongan pastor segera melanjutkan perjalanan mereka menuju Ngaur untuk bermalam dan beristirahat di sana. Sesampainya di Ngaur, mereka melakukan seperti apa yang sudah disepakati bersama. Bapak Yeremias Ngoranubun membawa makanan kepada Tuan Pastor, sedangkan Bapak Thomas Bulestenibut, dialah yang menjadi penghubung informasi dari kampung ke tempat persembunyian Tuan Pastor J. Van Lith, yaitu Ngaur. Semua yang dilakukan Tuan Pastor bersama pengantarnya dengan diam-diam. Thomas Bulestenibut membawa informasi ke Ngaur dengan cara menjala ikan sepanjang kampung sampai Ngaur, agar tidak diketahui oleh tentara Jepang dan para spionnya. Keesokan harinya pagi-pagi benar, tibalah utusan dari kampung Ilngau di rumah orang Haudertutu dengan topik gagasan bagaimana kalau membawa kabur Tuan Pastor Karel Bedox MSC dan Pastor J. Van Lith ke Australia dengan perahu bot. Maka orang kaya menghubungi Tuan Pastor di Ngaur dan menyampaikan gagasan ini.
Tuan Pastor pun menyetujuinya dan menyarankan bahwa lokasi terminal keberangkatan ke Australia adalah Pulau Tanimbar Cay dengan perahu yang akan dipilih kelak dan perahu itu yang akan dibeli. Orang kaya pun kembali ke Dertutu dan menyampaikan hal itu kepada utusan dari Ngelngop. Dalam persembunyiannya, apa yang dilakukan oleh Tuan Pastor Antonius J. Van Lith, MSc di Pantai Ngawur, Tuan Pastor tetap menjalankan tugasnya sebagai pelayan Kristus. Di tempat persembunyiannya ini, Pastor J. Van Lith menikahkan pasangan yang baru kawin, yaitu Yeremias Ngoran Ubun dan Ibu Sarafina Rawarir. Pada pagi harinya sebelum Tuan Pastor berangkat ke Tanimbar Cay, Tuan Pastor mengumpulkan semua pengantarnya lalu menanyakan kesedihan mereka untuk mengantarnya ke Tanimbar Cay. Dari para pengantarnya, Bapak Yeremias dan Bapak Thomas Bules memutuskan untuk kembali ke kampung, sedangkan kelima lainnya bersedia untuk mengantar Tuan Pastor ke Tanimbar Cay. Sebelum berangkat, Tuan Pastor bertanya kepada pengantarnya, andai kata saya ditangkap, ditahan, dibunuh, apakah kalian juga siap untuk ditahan dan dibunuh demi saya dan Kristus? Jawab mereka, kami siap untuk dibunuh demi Tuan Pastor dan Kristus. 5 orang yang mengantar Tuan Pastor ke Tanimbar Cay, yaitu Ludovicus of Elsewien, David Elsewien, Hendrikus Elsewien, Alex Ngamelubun, dan William Buntafu Rawarin. Perjalanan rombongan ke Tanimbar Cay pun dilakukan. Sesampainya mereka di Tanimbar Cay, mereka bersembunyi dan menunggu waktu yang telah disepakati bersama umat Ngelngop lewat utusan. Kekhawatiran terus dirasakan oleh Tuan Pastor J. Van Lith. Mereka memutuskan untuk berlayar ke Ngelngop. Namun sangat disayangkan, sesampainya mereka di Pulau Ur, Tuan Pastor J. Van Lith bersama para pengantarnya ditangkap oleh spion Jepang. Di situ mereka disiksa dan dipukul sampai habis-habisan. Dan pada saat itu juga mereka berpisah dengan Tuan Pastor J. Van Lith. Setelah disiksa, rombongan pengantar Tuan Pastor dibawa ke Tual untuk ditawan. Dalam tawanan, seorang dari kelima pengantar tersebut, yakni Bapak Alex Ngamelubun, berjanji kepada keempat teman lainnya bahwa apabila Jepang menyerah, maka saya akan masuk tentara Belanda. Masih dalam tawanan, tentara Jepang terus bertanya kepada kelima tawanan, apakah kalian menyembunyikan tentara Belanda? Salah seorang dari mereka, yakni Bapak Hendrikus Elsewien, yang sudah cacat tulang punggungnya karena dipukul oleh tentara Jepang bersama spionnya, menjawab, kami tidak menyembunyikan orang Belanda, apalagi tentara Belanda. Yang kami sembunyikan adalah pastor kami. Jawaban inilah yang membebaskan mereka dari tawanan. Para tawanan pun kembali ke kampung halaman masing-masing. 1 minggu kemudian, Bapak Hendrikus Elsewien Ngamel meninggal akibat kekejaman spion Jepang, sedangkan yang lainnya kembali kepada keluarganya masing-masing. Prahara Jepang belum juga berakhir. Pada waktu itu, semua laki-laki dewasa Dertutu ditangkap dan ditawan di kampung Matuair, kemudian dibawa ke Besar, termasuk dua guru agama yang mempunyai pengorbanan yang cukup besar untuk menyebarkan dan mempertahankan agama Katolik, yaitu Porongko Rawarin dan Sebastianus Kat Lobia. Oleh Kempetai dengan tuduhan memberi makan dan akomodasi dari spion sekutu di Dertutu. Penyiksaan terus berlanjut dan interogasi yang melemahkan. Tiada makanan selain diberi kelapa setengah tua. Nama-nama yang tertangkap pada saat itu adalah mereka yang namanya tertulis atau terpampang di depan gereja Hati Kudus Yesus Dertutu sampai sekarang. Semoga dengan pengorbanan Tuan Pastor J. Van Lith dan kesetiaan para pengantarnya serta para tawanan asal Dertutu ini, dan juga semangat kemartiran dari Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan yang rela untuk disiksa dan dibunuh demi mempertahankan agama, menjadi semangat juang kita semua, teristimewa umat di Dertutu ini untuk berani mati demi agama dan rela mengorbankan diri untuk meneguhkan iman akan Yesus Kristus. Amin.